Mimbar budaya kali ini dengan judul Perseteruan Keturunan Ratu Jaisima. Dikutip dari sumber buku Sri Wintala Ahmad, Hitam Putih, Kekuasaan Raja-Raja Jawa. Perseteruan Keturunan Ratu Jaisima. Pasca pemerintahan Ratu Jaisima, Kalingga dibagi menjadi dua wilayah, yakni Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara diwariskan oleh Ratu Jaisima kepada putrinya, yakni Parwati. Sementara Kalingga Selatan diwariskan pada putranya, yakni Narayana atau Iswara. Parwati menikah dengan Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak, putra mahkota Kerajaan Galuh. Perkawinannya dengan Jalantara, Parwati memiliki putri bernama Dewi Sanaha dan Brata Senawa atau Sana. Dewi Sanaha melahirkan putra bernama Rakai Mataram Sanjaya. Sementara Narayana melahirkan putra bernama Dewa Singa yang menjadi raja di Kalingga Selatan. Dengan demikian, Sanjaya dan Dewa Singa masih saudara dekat karena keduanya sama-sama keturunan Ratu Jaisima. Sesudah menjadi raja di Kalingga Utara, pasca lengser ke Prabon dari tahta kerajaan Sunda Galuh, Sanjaya menyerang Dewa Singa. Namun, sebelum membahas mengenai perang antara Kalingga Utara dan Kalingga Selatan, terlebih dahulu kita tilik mengenai siapakah Sanjaya. Sanjaya. Carita Parahyangan menyebutkan bahwa Sanjaya merupakan putra Sana, Sena atau Brata Senawa, putra Rahyang Mandi Minyak, Raja Galuh, yang lahir dari Sanaha, cucu Ratu Jaisima, Raja Kalingga. Akan tetapi, menurut Prasasti Canggal, bait 10 sampai dengan 11 pada tahun 732, Sanjaya bukan putra Sana, melainkan keponakannya. Berikut kutipan terjemahan bait 10 sampai dengan 11 pada Prasasti Canggal yang mengukuhkan bahwa Sanjaya bukan putra Sana. Pengganti Sana yaitu putranya bernama Sanjaya yang diibaratkan matahari. Kekuasaan tidak langsung diserahkan kepadanya oleh Raja Sana, tetapi melalui kakak perempuannya. Kembali pada carita Parahyangan. Menurut sumber tersebut, disebutkan bahwa Ratu Sanjaya memiliki 2 orang putra yang lahir dari Teja Kencana, yaitu cucu Rahyang Mandi Minyak, yakni Rakian Panaraban atau Tamperan, dan Resi Guru Demunawan.
Rakian Panaraban inilah yang menjadi Raja Sunda Galuh atau Tarumanegara sesudah Ratu Sanjaya menjadi raja di Kalingga Utara. Selama menjadi raja di Kalingga Utara, Sanjaya menikah dengan Dewi Sudiwara. Dari pernikahannya tersebut, Sanjaya memiliki putra bernama Rakai Panangkaran. Sesudah Sanjaya menjadi Raja Medang, Rakai Panangkaran dinobatkan sebagai raja di Kalingga Utara. Namun pendapat bahwa Rakai Panangkaran yang mengacu pada nama Dyah Pancapana sebagai putra Sanjaya tersebut ditentang oleh Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Rakai Panangkaran bukan keturunan Sanjaya, melainkan keturunan Sailendra. Pendapat tersebut didukung oleh prasasti Kalasan yang menyebut bahwa Rakai Panangkaran sebagai Sailendra Wangsa Tilata atau Permata Wangsa Sailendra. Secara lengkap, riwayat Sanjaya sebelum menjadi Raja Medang yang beribu kota di bumi Mataram dapat ditilik di dalam Carita Parahyangan, salah satu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada abad ke-16. Berdasarkan naskah tersebut, Sanjaya melakukan penyerangan bersama Tarusbawa terhadap kerajaan Galuh, di mana saat itu dikuasai oleh Rahyang Purbasora, seorang pemberontak yang dapat menggulingkan kekuasaan sana. Sesudah berhasil membunuh Rahyang Purbasora, Sanjaya menikah dengan Teja Kencana, cucu Tarusbawa. Dari pernikahan tersebut, Sanjaya memiliki 2 orang putra, yakni Rakian Panaraban atau Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sesudah Tarusbawa mangkat, Sanjaya yang dikenal dengan nama Prabu Harisdarma itu mendapat warisan negeri Sunda. Dengan demikian, Sanjaya bukan hanya menjadi Raja Galuh, namun pula Raja Sunda. Pengertian lain, Sanjaya menjadi Raja Sunda Galuh pada tanggal 4 bagian gelap Caitra tahun 645 Saka. Selama menjabat sebagai Raja Sunda Galuh, Sanjaya melakukan perluasan di wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa kerajaan kecil, semisal Manunggul, Kahuripan, Kadul, Balitar, Malayu, Kemir, Keling, Barus, dan Cina. Bahkan Sanjaya menaklukkan Indrawarman, Raja Sriwijaya, yang menuntut sebagian wilayah Tarumanegara. Perkembangan selanjutnya, Sanjaya yang ingin menjadi raja di Kalingga Utara itu menyerahkan tahta Sunda Galuh kepada Rakian Panaraban atau Tamperan. Sanjaya pula menyerahkan tahta Kalingga Utara kepada Rakai Panangkaran putranya sesudah berhasil menaklukkan Kalingga Selatan. Pengertian lain, Sanjaya menjadi raja di Medang sesudah menyatukan Kalingga Selatan dan Kalingga Utara dan menyerahkannya pada Rakai Panangkaran. Berita mengenai Sanjaya mendirikan kerajaan Medang tersebut berdasarkan keterangan prasasti Mantiasih
yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung pada tahun 907. Selama menjabat sebagai Raja Medang, Sanjaya bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Disebutkan di muka bahwa Sanjaya merupakan cicit dari Ratu Jaisima dan Kartikeya Singa. Sementara Dewa Singa merupakan cucu dari Ratu Jaisima dan Kartikeya Singa. Dengan demikian, keduanya masih merupakan saudara dekat yang merupakan pewaris bumi Kalingga. Bila merunut pada sejarahnya, Sanjaya merupakan penguasa bumi Mataram sebelum menjadi Raja Sunda Galuh, Kalingga Utara, Kalingga, dan Medang. Karena peduli dengan keturunannya, Sanjaya mewariskan bumi Sunda Galuh pada putranya, yakni Rakian Panaraban. Sesudah menjadi raja di Kalingga Utara dan menaklukkan Kalingga Selatan, Sanjaya mewariskan tahta Kalingga pada Rakai Panangkaran. Karena kedua putranya sudah menjadi raja, Sanjaya mendirikan kerajaan Medang dengan ibu kota di Mataram, suatu wilayah di mana Sanjaya pernah berkuasa sebagai pimpinan daerah sebelum menjadi Raja Sunda Galuh. Satu hal yang menarik dari uraian di muka, yakni penyerangan Sanjaya terhadap Dewa Singa untuk menguasai Kalingga Selatan. Sungguh tidak ada sumber sejarah yang mengisahkan. Namun perkiraan muncul bahwa serangan Sanjaya terhadap Dewa Singa ingin mendapatkan legitimasi sebagai satu-satunya keturunan Ratu Jaisima dan Kartikeya Singa yang berhak atas bumi Kalingga seutuhnya. Tujuan Sanjaya di dalam mewariskan Sunda Galuh pada Rakian Panaraban, Kalingga pada Rakai Panangkaran, dan kemudian menjadi Raja Medang sekadar menunjukkan superioritasnya sebagai raja dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Karena secara otomatis Sunda Galuh dan Kalingga merupakan bawahan Medang. Semasa menjadi Raja Medang pada tahun 760 sampai dengan 717, Sanjaya dihadapkan serangan Rakai Panangkaran Dyah Pancapana, di mana disebutkan di muka Rakai Panangkaran Dyah Pancapana bukan Rakai Panangkaran yang merupakan putra Sanjaya. Pengertian lain, Dyah Pancapana merupakan keturunan Sailendra. Dengan demikian disimpulkan bahwa Dyah Pancapana menjadi kepala daerah Panangkaran sesudah putra Sanjaya tersebut menjadi raja di Kalingga. Perihal serangan Dyah Pancapana tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya. Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Perseteruan Keturunan Ratu Jaisima, dikutip dari sumber buku Sri Wintala Ahmad, Hitam Putih, Kekuasaan Raja-Raja Jawa.
Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Terima kasih perhatian Anda.